Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Angga Fauji Nugraha. Saya dari Prodi Bahasa Inggris. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membuat video presentasi tentang proyek saya untuk melengkapi nilai UTS mata kuliah PPKN. Dan adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang demokrasi partisipasi aktif warga negara. Tapi sebelumnya yang saya hormati Ibu Roza Yunita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN, dan untuk teman-teman yang saya banggakan. Baik, untuk poin yang pertama yaitu partisipasi masyarakat. Demokrasi mendasarkan pada prinsip persamaan, yaitu setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Karena pada dasarnya kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah melalui kesepakatan dan aturan demi kepentingan yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Demokrasi di Indonesia sebagai sebuah pengalaman akan sejajar dengan Indonesia yang terbentuk sebagai sebuah negara. Dari persiapan awal masa pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, sistem demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Hatta 1998. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Jimli Asidki tahun 2011 meliputi 1. Kebebasan atau persamaan. Kebebasan atau persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Yang kedua yaitu kedaulatan rakyat. Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Nah, di sini juga ada beberapa ciri-ciri pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, yaitu seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif, terus ada badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka. Terus ada pers yang bebas. Terus ada prinsip negara hukum, sistem dui partai atau multipartai, pemilihan umum yang demokratis, prinsip mayoritas, jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Beberapa unsur demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Jimli Asidki tahun 2011, yaitu menurut Sargen Tower tahun 1987, yaitu keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan politik, tingkat persamaan hak antara manusia, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh warga negara, sistem perwakilan dan sistem pemilihan ketentuan mayoritas. Terus menurut Afan Gofar tahun 1999, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum dan hak-hak dasar. Terus menurut Meriam Budiarjo tahun 1977, perlunya dibentuk lembaga-lembaga demokrasi untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab, Dewan Perwakilan Rakyat, organisasi politik, pers dan media massa, serta peradilan yang bebas.
Demokrasi mensyaratkan adanya pengakuan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan civil society sebagai gerakan penekan dan penyeimbang vis-a-vis negara. Rakyat sebagai elemen utama civil society secara mutlak mendapatkan kedudukan yang strategis yang dijamin konstitusi untuk menjalankan peran-perannya sebagai bentuk partisipasi aktif. Partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara pribadi atau fisik semata dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan dan representasi dari terrealisasinya pemerintahan yang demokratis. Bagirmanan 2001 berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengikut sertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan peraturan daerah, yang B. melakukan public hearing atau mengundang dalam rapat-rapat menyusun peraturan daerah, C. melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan, D. melakukan lokal karya atau workshop atas rancangan peraturan daerah sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD, E. mempublikasikan rancangan peraturan daerah agar mendapat tanggapan publik. Rita Michelson, terjemahan oleh Mathos Nele 2003, menjelaskan partisipasi merupakan kata yang sangat sering digunakan dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 1 angka 41 adalah partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, terdapat 3 akses yang perlu disediakan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu yang pertama yaitu akses terhadap informasi yang meliputi 2 tipe, yaitu A. hak akses informasi pasif, yang B. hak informasi aktif. 2. akses partisipasi dalam pengalihan keputusan, yang meliputi A. hak masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, B. partisipasi dalam menetapkan kebijakan, rencana, dan program pembangunan, C. partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, akses terhadap keadilan. Pelaku partisipasi masyarakat ini adalah kekuatan-kekuatan masyarakat yang termasuk dalam infrastruktur politik seperti pers, tokoh masyarakat, kelompok penekan, kelompok kepentingan, perguruan tinggi, maupun partai politik yang tidak memperoleh wakilnya di lembaga perwakilan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.